Kalau kita merasa insecure, ini mohon maaf, bahasanya kita tertindas dengan keberhasilan orang. Tapi ada fakta bahwasanya orang merasa tertindas dengan keberhasilan orang lain ya. Bener ya? Fakta, nyata, realita. Terjadi teman-teman. Terjadi. Tapi apakah itu adalah sebuah playing victim? Kayaknya saya tidak bisa mengatakan itu adalah langsung playing victim, kayak juga ya, karena hanya sekedar merasa saja, sekedar merasa. Karena kalau playing victim, kalau kita katakan tadi disampaikan Pak Ustadz Gendro, dia ada yang salah sama dirinya dan dia mohon maaf mencari pembenaran. Kalau kita mohon maaf melihat orang berhasil, ya, dampaknya ke kita tuh apa? Baik, ada belum? Mari Bapak. Baik, jazakallah Ustaz. Selanjutnya kita langsung saja masuk dalam sesi tanya jawab, mengingat waktu sudah masuk di jam besar. Oke, kita langsung masuk saja di tanya jawab. Saya akan batasi tanya jawab di 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Yang paling belakang. Volunteer minta tolong. Mas, nice. Bismillah. Ya mungkin nggak tanyain. Oh boleh. Yang di atas, yang bawa katanya yang di atas yang baterainya lebih kan? Mana-mana saja. Boleh, saya persilahkan. Apa? Perkenalan dulu baru tanya ya. Silakan. Ambil PKK gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Indira Nur Syafitri Syam. Kebetulan saya adalah mahasiswa IAIN Fathahul Muluk Papua, semester 5 program studi PAI. Mungkin untuk pemateri saya ingin bertanya terkait playing victim pada anak-anak. Tadi kan dibahas apa playing victim itu sudah ada sejak dini, apalagi terutama pada anak-anak kecil yang baru saja mengalami pendewasaan. Kira-kira saya ya sebagai calon guru dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang menjadi calon orang tua juga. Apakah dari Ustadz ada saran cara mendidik anak agar tidak playing victim? Mungkin itu saja pertanyaan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indriati Syafitri Syam ya. Ya. Pertanyaannya cara mendidik anak supaya tidak playing victim. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ya. Jangan ragu, kasih naik tangan itu ya. Silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, Ustadz, nama saya Sarul Baharudin, asal institusi dari IAIN Fathahul Muluk Papua, semester 1. Kebetulan saya di sini guru pendidikan guru madrasah prodinya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membedakan antara seseorang yang benar-benar menjadi korban dengan seseorang yang memainkan peran sebagai playing victim. Karena yang saya lihat di era media sosial sekarang, kita tidak tahu nih membedakan antara yang benar-benar menjadi korban dan itu seseorang yang betul-betul menjadi korban dengan berperan sebagai playing victim.
Contohnya sekarang pejabat kita tidak tahu dia punya video yang itu jangan disebutkan ya. sorry karena kita tidak tahu mana yang benar-benar sebagai playing victim itu saja. Terima kasih. Ya mungkin jangan disebutkan ini ya, bahaya ini, nggak lanjut lagi ini bulan depan kita. Baru berapa tahun ini masalahnya. Baik, dari Kak Sahrul Baharudin tadi cara membedakan korban dan pelaku pada era media sosial ya, intinya seperti itu. Satu lagi pertanyaan, angkat tangan, silakan. Ya, paling depan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti Iwan, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Cendrawasih semester 5. Ustadz, saya mau bertanya, apakah sikap insecure terhadap teman di perkuliahan itu bisa dikatakan playing victim? Karena saya terkadang merasa kalau teman saya itu kayak wah pinter banget gitu Ustadz. Sekian Ustadz, terima kasih. Baik, dari Irmayanti Irwan ya. Apakah insecure pada teman termasuk playing victim? Bahasa Inggris insecure. Langsung saja, ini forum-forum biasa ini. Baik, mungkin untuk yang pertama Ustadz Junaid bisa langsung jawab tentang cara mendidik anak supaya tidak playing victim. Kalau nanya gimana cara didik anak biar gak playing victim, saya rasa pertanyaan ini sangat pas kalau dijawab sama Pak Ustadz Gendro. Kenapa? Karena saya, Pak Ustadz Akbar, Pak Ustadz Taufik, bahkan kita dalam proses mendidik anak. Ya, karena saya rasa beliau kan orang tua ya, kita pengen dengar dari orang tua kita. Ustadz, jangan kami yang jawab. Baik, jazakallah Ustadz. Pada teman-teman semuanya, ini pertanyaan yang susah begitu ya. Pertanyaan yang tidak jawabannya pasti tidak memuaskan, dan saya yang menjawab juga proses terus belajar menjadi orang tua yang baik begitu ya. Nah, yang jelas fenomena hari ini kondisi kita mendidik anak itu tantangannya banyak banget gitu ya. Banyak banget. Ya, kadang-kadang tapi tetap termotivasi, kata Gus Ba begini. Kalau kamu masih melihat istrimu masih sholat gitu kan ya, anakmu juga masih sholat, selesailah sudah begitu kan ya. Jadi sederhana saja gitu ya. Nah, yang jadi masalah hari ini dua indikator untuk istri dan anak, satu indikator ini aja itu luar biasa tantangannya ya. Dan hari ini juga pribadi saya belum selesai untuk anak saya untuk masalah sholatnya, masih setiap hari harus mengingatkan gitu ya. Dan katanya memang tidak akan pernah selesai. Selesainya ya saat kita dipanggil Allah, baru kemudian itu kewajiban untuk mengingatkan itu selesai gitu ya. Nah, bagaimana caranya berkaitan dengan supaya anak-anak kita tidak terbiasa playing victim? Ya memang harus kita biasakan ya. Kita biasakan untuk dia bertanggung jawab gitu ya. Seperti tadi Ustadz Al-Junaid contohkan yang sederhana yang hari ini. Dan hari ini masalah penanaman karakter playing victim itu yang jadi masalah lebih banyak dominan. Sering lihat TikTok kan? Lihat TikTok itu kan suka ngeprank gitu ya. Contoh yang paling sering kita lihat itu apalagi yang memerankan adalah keluarga plus anak gitu ya kan ya. Anaknya mukul pura-pura aja mukul orang tuanya gitu kan ya. Terus dia lari gitu kan ya. Atau kemudian nanti yang disalahkan siapa gitu. Yang sering viral kan ibunya lagi tidur kemudian diketok sama panci gitu. Tok begitu ya. Terus si ayah ngetok langsung tidur kan gitu kan. Nah, itu video itu kan plagiatnya demikian, mungkin bukan hanya ratusan ribuan itu plagiat itu.
Di luar negeri ada mungkin sumbernya, kemudian ditiru sama orang Indonesia. Banyak sekali yang meniru dengan gaya yang sama begitu ya. Walaupun mirip-mirip begitu ya. Tapi intinya sama. Itu kan pembelajaran flying victim secara sederhana sebenarnya. Gitu ya. Yang lebih viralnya itu, tapi cara bertanggung jawabnya malah tidak viral. Ini yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, kita bagaimana menghadapi fenomena yang demikian viral tapi tanda petik yang negatifnya lebih banyak gitu ya. Maka ya kita cara membangun anak untuk bertanggung jawab itu juga harusnya lebih banyak. Kapan dia ketika masih berinteraksi dengan anak-anak kita dengan hal-hal yang sederhana-sederhana. Contoh yang biasa saya lakukan ketika kebetulan anak saya sekarang sudah besar-besar ya. Ingat ini calon-calon ayah dan semuanya, ayah dan ibu. Kesempatan kita membersamai anak itu maksimal cuma sampai SMP. Ya, begitu selepas SMP, saya itu merasakan sekedar menyapa atau ngajak mereka makan itu sudah setengah mati. Ayo kak, merayu-rayu, ayo dong temanin Abi. Kakak mau kemana? Abi temanin. Makan apa yang paling enak? Saya temanin. Nggak mau, gitu kan ya. Jadi mereka sudah nggak mau. Jadi waktu interaksi dengan anak-anak kita itu masa emasnya maksimal itu SD. SMP pun mereka sudah malu-malu. Gitu ya. Nah, jadi yang menanamkannya di situ di masa yang sangat singkat itu. Jadi membiasakan untuk bertanggung jawab. Ya. Jadi begitu yang kebiasaan anak kita adalah flying victim memang, menjatuhkan barang. Bukan langsung dia, oh ya maaf gitu ya. Tapi dia pasti langsung, licin ini, gara-gara air, gara-gara ini. Nah kita bagaimana caranya? Langsung membenarkan, bukan membenarkan maksudnya mengarahkan yang benar. Benar kak begitu, gitu ya. Kita arahkan dia untuk bertanggung jawab, ya. Dan ketika dia sudah melakukan yang sesuai harapan kita atau yang bertanggung jawab, maka tindak lanjut berikutnya adalah kita puji, kita berikan hal yang positif, gitu ya. Juga kita ingatkan apa yang dilakukan awal tadi yang dalam tanda flying victim itu tidak benar. Dan ini harus berulang dan tidak ada istilahnya sabar itu ada batasnya. Mendidik anak itu tidak ada istilahnya berhenti, gitu ya. Ini yang saya rasakan. Ya. Jadi kita harus terus. Jadi hari ini misalnya masalah sholat itu saya masih ketika dia terlambat sholat dia masih menyalahkan tadi malam saya bangunnya atau tidurnya terlambat. Jadi dia menyalahkan waktu tidurnya gitu ya. Harusnya kan dia bertanggung jawab. Kan kakak sudah tahu waktu sholat itu sudah ada pastinya, tepatnya, jamnya. Kakak harusnya kalau kakak tahu gara-gara tidur malam jadi terlambat bangunnya, harusnya tidurnya lebih tempo. Jadi kita selalu terus mengingatkan dalam hal yang kecil-kecil sampai hal yang besar. Ini adalah prosesnya. Jadi kita selalu menanamkan yang bertanggung jawab sebenarnya itu seperti apa. Itu dari hal yang kecil. Ya. Jadi apalagi ketika dia flying victimnya seringnya adalah negatif, misalnya fenomena yang seperti saya ceritakan ya. Anak saya yang nomor 2 itu seringnya kalau suka cerita itu fokusnya adalah negatif. Ini sebenarnya adalah flying victim. Ya, maka kita harus bagaimana cara yang hentikan? Kak, ingat bersyukur. Coba ceritakan yang kamu senangi saja dulu. Yang kamu punyai dulu, yang gitu. Jadi kita mengalihkan. Ya. Kalau ini terus kita lakukan dengan istiqomah, ya semoga ada perubahan. Ya. Begini. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kakak-kakak semuanya ini, ustaz-ustaz yang ada di sini, jadi mendidik anak, membersamai anak itu memang luar biasa tantangannya hari ini. Maka saya tetap bersemangat menjadi orang tua. Salah satu penyemangat adalah sering saya dengarkan taujinya Gus Bah ini. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya kepada anak-anak kita. Ya, akan berbahaya kalau kita ekspektasinya terlalu tinggi. Akhirnya kita, apalagi sampai kemudian dalam tanda petik ekspektasi atau cita-cita kita itu menjadi beban untuk anak-anak kita. Ya.
Jadi maka tadi ketika melihat istri kita bisa sudah sholat, kemudian anak kita sholat, luar biasa. Nggak perlu ekspektasi istri sudah sholat, selalu dandan cantik. Begitu kita datang menyiapkan makanan, ditemani, ya itu idealnya begitu gitu kan ya. Pertanyaannya memangnya kita sebagai suami, sebagai orang tua bisa seperti itu? Ya kadang-kadang kita ketemu dengan anak-anak saja pagi sama malam. Pagi cuma Assalamualaikum, mau berangkat kerja, datang-datang sudah tidur. Nah gitu ya. Jadi, tapi kalau kita ekspektasinya tinggi, sementara pemberian kita dalam tanda petik itu tidak sepadan, ya jangan. Selevel Gus Bah saja, dia bilang, saya jarang ditemani makan sama istri saya. Maka kemudian kalau kita berekspektasi, kita levelnya seperti apa? Gus Bah yang ulama yang demikian luar biasa begitu, itu dia menyadari, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau dalam sirah, mungkin nanti dikenal, ketika ada sahabat yang ingin komplain melaporkan istrinya cerewet kepada Umar, ternyata begitu mau masuk, ternyata Umar lagi diam dicerewetin sama istrinya, dan Umar diam saja. Ternyata Umar diomelin diam saja. Akhirnya sahabat ini nggak jadi. Begitu, kamu tadi mau datang? Enggak. Saya ternyata jawabannya sudah ketemu begitu kan ya. Akhirnya pulang. Luar biasa begitu ya. Jadi luar biasa. Ya, kondisinya seperti ini. Jadi itu mungkin masalah mengajarkan supaya tidak playing victim. Kemudian yang tadi saya menjawab yang ketiga, Ustaz. Untuk tahu benar dan tidaknya ya mungkin nanti Ustaz ya, harus ada pembuktian. Makanya memang ketika ada hal yang viral itu, kalau setahu saya kita memang harus tabayun. Jadi kenapa kita itu, saya sering menyampaikan ke guru-guru, kita itu di era digital itu harus literate digital. Jadi kita punya kemampuan dasar digital. Jadi jangan suka sedikit-sedikit termakan hoax dan sebagainya. Karena dunia hari ini dengan AI dan sebagainya, itu tidak ada yang belum tentu. Apakah itu benar, apakah itu salah, kita belum tahu ketika kita memang cuma sebagai pengamat. Gitu ya. Yang mengetahui dia playing victim dan tidak, itu pribadi kita. Ya, pribadi kita, maka kita mungkin kalau saya lebih fokusnya ke kita, jangan membiasakan playing victim, karena yang mengetahui playing victim dan tidak itu adalah kitanya sendiri, sampai kemudian ada pembuktian, gitu ya, kan begitu. Karena kita tidak bisa, oh dia playing victim nih, dia ini nih. Kita juga begitu kita sudah mengatakan, oh dia playing victim, jangan sampai kita juga salah itu menuduh, gitu kan ya. Jadi ini kita memang harus hati-hati. Makanya ketika salah satu kaidah literasi digital itu, kita nggak usah terlalu baper, dan juga ketika melihat fenomena atau kejadian atau bersebaran berita di berbagai media itu, kita harus ada kaidah namanya tabayun lah bahasanya, sederhananya. Nah tabayun kita juga hari ini, tabayun kan kita nggak bisa langsung mengecek. Kan kayak nggak bahasanya, kasus X kita langsung nelpon dia, bener nggak, kan nggak bisa juga begitu gitu kan. Nah bagaimana ya sikap kita, membangun sikap kita gitu ya, nggak ikut terlarut, misalnya kita langsung menjadi pendukung atau sebagai lawannya, padahal kita esensinya nggak ngerti gitu ya. Nah contohnya seperti itu, karena hari ini kan dengan AI itu luar biasa. Hari ini misalnya saya diviralkan, Gendro duduk dengan Nagita Safrina begitu kan, bisa kan, tinggal foto saya dengan itu, buatkan duduk berpelukan, bisa pakai ChatGPT langsung jadi, bisa begitu kan. Terus kemudian ditempelkan di Facebook, diviralkan ini. Nah, jadi sekarang itu apa ya, antara kebenaran dan ketidakbenaran, kalau kita cuma dari medsos itu kita nggak bisa langsung itu bener nggak ya, ini bener atau tidak, itu kita belum bisa tahu kepastiannya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin itu dari saya, dan saya yakin Gen Z itu ahli-ahlinya kalau untuk mengetahui, oh ini bener nggak nih, pasti punya ilmunya gitu kan ya. Oh ini hanya
cropping atau pakai AI dan sebagainya itu ilmunya anak Gen Z itu yang paling canggih lah, insya Allah. Artinya harus ketika kita mau mengatakan oh itu playing victim beneran atau tidak, itu tentu saja setelah melalui pembuktian kalau menurut saya. Jadi lebih dominannya kalau saya adalah sikap kita untuk belajar tidak playing victim. Kalau ada orang yang playing victim, kita karena dalam dua posisi tetap salah juga. Kita mau mendukung yang playing victim ataupun kita yang komentari playing victim, memangnya nggak salah. Misalnya nih ada yang kita curiga dia playing victim, kemudian kita cuma komentar saja, dasar playing victim, kan itu juga salah. Atau kita dukung saja misalnya, iya kasihan ya. Nah kita sudah padahal belum tentu dia benar kan begitu. Jadi ketika ada fenomena orang lain yang playing victim, kemudian kita menjadi pendukung, menurut saya baik yang mendukung ataupun yang komentar tidak mendukung, itu sebenarnya kita juga dalam tanda petik mungkin masuk dosa jahiliyah walaupun sedikit mungkin begitu. Jadi kita lebih kepada kehati-hatian, insya Allah. Mungkin itu saya kembalikan, mungkin Ustaz Al-Junaid bisa menambahkan. Makasih. Selanjutnya mungkin langsung pertanyaan ketiga deh dari Kak Irwan. Insecure pada teman apakah termasuk playing victim? Alhamdulillah ya teman-teman, jadi saya di sini hadir pun saya belajar pas memang ada orang tua ya, karena posisi kami kita juga mendidik anak. Alhamdulillah ya teman-teman. Tadi yang bertanya pertama, teman yang bertanya kedua sudah disampaikan sama Pak Ustadz Kendro ya. Sekarang mungkin kalau ini sebenarnya Ustadz Kendro juga menanggapi ya, gimana kalau kita insecure nih sama teman, wah kira-kira itu playing victim enggak? Ini mohon maaf ya, ini mungkin hampir setiap orang pernah merasakan yang namanya insecure ya, entah itu terhadap apapun itu tuh, bahkan mungkin dirasa terhadap sahabat sendiri, mungkin temannya sendiri, mungkin yang dirasa tadi disampaikan kayaknya orangnya pintar. Ini mohon maaf, kita merasa tertindas dengan kepintaran orang kepintaran orang lain ya. Jujur saya ketika mendengar tadi bertanya, saya mungkin itu apa ya, kayaknya pernah terjadi pada diri saya. Kayak saya katakan kayaknya nggak semua orang, kayaknya itu saya saja ya kita berada di lingkungan mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat ya, kita berada di lingkungan orang-orang hebat, mungkin di situ kita menempatkan diri kita sebenarnya nggak sehebat mereka ya, nggak sehebat mereka. Mungkin kita datanglah rasa insecure muncul nih, aduh kemana nih? Apakah perasaan insecure itu adalah playing victim? Enggak, jadi gini ya, mohon maaf aja, kita tidak tahu hal apa yang sudah diusahakan sama mereka ya, hal apa yang sudah dikorbankan sama mereka, atau mungkin ketika mereka berada di titik yang kita lihat mereka ada di atas, kita nggak tahu apa yang sudah dikerahkan, apa yang sudah dikorbankan, apa yang sudah diusahain. Tapi kita hanya melihat bahwa kita langsung lihat dia ada di titik tersebut. Betul ya? Kita nggak tahu ya, apa sih usaha dia. Tapi yang kita lihat adalah dia yang sekarang. Kenapa nggak kita cek kira-kira apa sih yang dia buat itu? Kalau kita merasa insecure, mohon maaf, bahasanya kita tertindas dengan keberhasilan orang. Tapi ada fakta bahwasanya orang merasa tertindas dengan keberhasilan orang lain ya. Bener ya? Fakta, nyata, realita terjadi teman-teman, terjadi. Tapi apakah itu adalah sebuah playing victim? Kayaknya saya tidak bisa mengatakan itu adalah langsung playing victim juga ya, karena hanya sekedar merasa saja, sekedar merasa. Karena kalau playing victim, kalau kita katakan tadi sampaikan Pak Ustadz Gendro, dia ada yang salah sama dirinya dan dia mohon maaf mencari pembenaran. Kalau kita mohon maaf melihat orang berhasil ya, dampaknya ke kita tuh apa? Nah, kalau di sini kan prosesnya adalah kita insecure kan, ya.
Mohon maaf aja nih, orang berhasil, kita yang tersakiti. Orang berhasil kita tersakiti. Ya gitu maksudnya. Ini mohon maaf aja, agak sedikit terputar-putar. Saya saja ketika mendengar pertanyaan, Masya Allah ini benar, ini fakta yang terjadi. Kita merasa tersakiti dengan keberhasilan orang lain. Tapi kalau itu adalah, kalau ditanyakan apakah itu adalah bentuk insecure, saya nggak bisa mengatakan langsung itu adalah bentuk insecure. Tidak bisa mengatakan langsung itu adalah bentuk, mohon maaf, playing victim. Karena kenapa? Playing victim kan artinya kita membenarkan diri sendiri. Emang apa gitu loh? Emang apa yang kita udah lakuin yang salah sama diri kita, ya, sehingga kita perlu benar-benarkan diri kita. Di sini kan posisinya adalah dia berhasil, itu aja. Ya, kita yang belum. Kita kan di sini kan mengatakan bahwasanya kita di sini tidak memposisikan diri kita bahwasanya saya nggak berhasil nih, saya nggak berhasil nih, kayaknya kita nggak seperti itu. Ya, cukup kalau kita lihat dia udah berhasil, udah kita lihat dia ada di situ. Kita ucapin alhamdulillah, syukur punya teman yang hebat, iya kan? Kita punya teman yang hebat. Terus mohon maaf, dilihat ke belakang ini sebelumnya dia ngapain aja. Nah, itu yang harus diambil. Ya, kalau memang kayaknya itu ada bagian playing victimnya, boleh silakan. Soalnya saya nggak mengatakan itu langsung adalah bentuk playing victim. Karena kalau saya ada di posisi itu, saya tidak mengatakan saya berplaying victim, itu hanya sekedar perasaan saja, insecure, ya kan? Insecure, nah nih teman-temannya kayak orang hebat, orang berhasil, misalnya. Kalau seperti ini bahasa tadi kita menerima takdir, Pak. Ya, kalau misalnya nih teman-teman kita orang jadi orang-orang berhasil nih, terus kita kayaknya gini-gini aja, bisa pahamnya kata gini-gini aja, teman-teman kita jadi orang berhasil. Ini seakan-akan kita menjadi playing victim, kita korban daripada takdir Allah. Ya, mohon maaf, ini bahaya banget nih, menjadi korban dari takdir. Bayangkan kita menjadikan Allah sebagai mohon maaf. Oh ini parah sih, ini parah ya teman-teman, jangan sampai lah. Ya, maka saya katakan, saya tidak mengatakan kalau kita berperasaan insecure itu kita adalah playing victim, tidak. Jadikan itu hanya sebatas perasaan, tapi mendatangkan yang baik. Oh, Masya Allah, teman saya orang hebat. Kita lihat nih usaha ke belakang dia sebelumnya apa, itu yang harus kita tiru, kita ambil. Ya, silahkan merasakan insecure, silahkan. Ya, tapi jangan otomatis mengatakan itu adalah playing victim. Oke ya, ini di sini ya, saya tidak secara eksplisit barangkali menjelaskan secara syariat, tapi kalau saya mengatakan tidak serta-merta kita katakan itu adalah playing victim, itu hanya kalau bagi saya itu adalah sebatas emosional saja, itu adalah perasaan. Ya, ucapkan alhamdulillah teman kita orang yang hebat, kita ada di sekitar kita orang yang baik. Ya, ambil apa yang sudah dia usahakan, apa yang sudah dia korbankan, itu yang harus kita ambil. Ya, jangan sekedar paham ya? Oke, mungkin seperti itu Pak Cong. Ya, mungkin nanti ditambahkan sama Bapak, boleh silakan. Mari silakan. Mungkin sedikit aja ya. Teman-teman, ketika ada melihat yang lain berhasil dan sebagainya, saya bukan menjawab itu private atau tidak, tapi saya tadi saya ngaitkan dengan pola pikir bertumbuh. Jadi ciri dari orang berpikir pola pikirnya positif atau bertumbuh adalah ketika melihat keberhasilan seseorang itu menjadi inspirasi, bukan malah insecure, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, kita harus gini. Kalau ada misalnya contoh yang paling konkret nih, ketika ada teman saya beli Alphard baru, gitu ya. Kalau saya pikiran saya negatif itu saya bilang, korupsi dari mana? Nah, itu mental miskin, mental nggak akan bisa kaya, gitu ya. Benar. Orang yang berpikiran tetap, orang berpikiran negatif. Maka kalau ada saudara kita beli Alphard baru, alhamdulillah keren. Kalau perlu dipegang-pegang, semoga saya ketularan. Nah itu begitu.
Jadi kita positif, gitu ya. Nah, lebih ketika misalnya kalau kita insecure karena apapun, itu ya cara menanggapinya ke arah positif. Contohnya, saya insecure dengan teman karena kita sama-sama olahraga, dia keringatnya bau, misalnya. Ya, ini saya contohkan konkret. Nah, pertanyaannya kita nggak bisa langsung kamu keringatnya bau nih, gitu kan. Tapi peran kitanya bagaimana? Cara supaya dia tahu oh itu dia punya keringat itu bau, tapi kita juga memberikan solusi. Nah, kalau ini kasus seperti begini adalah ya saya dekati dulu, saya harus akrab ke dia. Ketika saya sudah akrab dia, maka saya ketika memberi nasihat ke dia, oh tidak mandi kan, tapi karena sudah akrab gitu kan, akhirnya dia kenapa? Keringat bau ini pakai sabun ini. Kalau perlu langsung dibelikan. Nah itu lebih konkret, positif. Jadi gitu ya. Jadi ketika menghadapi apapun kondisi kita insecure atau ketidaknyaman dengan apapun, kita harus lebih pada cari solutifnya. Kalau kita mau memposisikan kita sebagai peran berpikir positif, gitu ya. Dan tidak ada ceritanya kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya, Anda akan mendapati kondisi ideal yang semuanya aman, gitu, nggak ada ceritanya. Tapi tergantung cara pandang kita, gitu ya. Jadi kondisi apapun yang tertimpa ke kita, dalam tanda petik tadi sudah takdir, itu penyikapan kita bagaimana, itu yang paling penting. Ya, coba saya nikah sama orang Bugis. Ya, karena saya nikah, pacarannya setelah nikah gitu ya, saya kan dijodohkan kan nikah gitu ya. Nah, kalau saya mau, kenapa saya kok orang Bugis? Tapi saya akan mencari istri saya yang paling terbaik apanya, itu yang saya fokusnya, gitu ya. Sehingga saya akan semakin cinta, itu fokusnya. Kalau saya lihat, kelemahannya di sini, ya nanti akan jadi kacau. Jadi posisikan ketika kita insecure terhadap sesuatu, itu cara pandang kita, ya, positif. Karena Anda tidak bisa flashback kembali. Misalnya tadi, kakak berada di lingkungan anak-anak pintar, kan nggak bisa. Kalau begitu saya jauhin. Mendingan kan lebih enak begini. Alhamdulillah saya jangan kan. Siapa tahu saya ketularan pintar. Dan itu terjadi. Jadi kalau kakak berkumpulnya dengan orang-orang pintar, itu minimal ya tugas kita ada yang ngerjakan gitu kan begitu. Jadi kita ketularan sedikit pintarnya begitu. Jadi kita ambil positifnya. Ya. Jadi sehingga kalau kejadian itu pun enak. Ya. Jadi mungkin seperti itu deh. Jadi kira-kira pokoknya tergantung cara pandang kita menghadapi kejadian apapun. Ya. Kejadian apapun. Ya. Sedikit saya cerita, saya mendapatkan ujian, ditinggalkan anak yang paling saya sayangi. Ya, anak saya keempat itu meninggal dalam posisi dia lagi manis-manisnya karena mau lulus SD. Dan ketika itu, pokoknya ketika kan namanya dedek puping, ya menjadi cemburu semuanya begitu. Tapi kemudian Allah uji, itulah yang diambil oleh Allah gitu ya. Sampai hari ini pun saya kalau dibilang apakah sudah move on? Ya belum begitu ya. Tapi saya akan berusaha ketika ingat dia, ya mencari tadi posisi ini anugerah apa yang Allah akan timpakan ke saya ya di balik ujian ini. Bukan kenapa kok Dede harus meninggal, Dede harus karena kalau kita begitu kan namanya nyalahkan takdir, kita menjadi insecure gitu ya. Tapi kalau kita pasti ada sesuatu, yakin berarti Allah takdirkan Dede lebih sedikit dosanya, kan bisa gitu kan. Jadi cara pandang kita, dan itu memang harus kita belajar, insya Allah. Mungkin itu saya kembalikan kepada Gus Dur. Baik, kesimpulan dari semua jawabannya. Pertanyaan yang pertama tadi, cara mendidik anak, kesimpulannya adalah mengarahkan anak untuk belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, cara membedakan korban dan pelaku. Satu-satunya cara membedakan korban dan pelaku bukan dari keviralan, yakni melalui pembuktian. Jadi pembuktian itu kalau dalam sisi hukum adalah melalui pengadilan, bukan melalui apa yang dia viralkan, seperti itu ya. Selanjutnya, insecure pada teman termasuk playing victim. Nah, dari semua jawaban itu disimpulkan
tidak termasuk playing victim, kecuali kalau insecure baru difitnah. Contoh, ini teman nih nilai bagus nih, dia langsung bilang itu dari nyontek, nah itu sudah playing victim, kalau seperti itu ya. Atau kayak Ustaz Gendro tadi bilang, beli Alphard, ini korupsi dari mana, seperti itu. Atau ini cuma pegawai negeri kok bisa beli mobil, itu dari mana lagi? Kita nggak perlu mempertanyakan, ya mungkin dia kredit, kan SK bisa digadai, ya paham ya? Yang orang bank ya, mungkin seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya tidak insecure? Yang pertama adalah cek apa yang sudah ia lalui sehingga dia sampai pada titik itu. Kesimpulan dari Ustadz Junaid ini, terinspirasi dari situ. Kalau ibaratnya, orang tuanya kaya, tapi saya punya orang tua kaya, ya kau jadi kaya supaya anakmu tidak kaya kau, kan begitu. Enaknya ngomong seperti itu ya. Nah, jawaban selanjutnya dari Ustadz Gendro adalah menggunakan sudut pandang grow mindset. Asik bahasa Inggris nih. Grow mindset, ya, ini melihat keberhasilan orang lain menjadi katalis kita, atau menjadi apa ya, nanya ngomong katalis, menjadi pendorong kita untuk terus bertumbuh dalam konotasi positif. Mungkin itu saja yang akan kita lewati pada malam ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih ya, lebih 12, karena kita juga bayar di sini, nggak mungkin mau didenda. Lumayan dendanya. Mungkin seperti aja. Insya Allah kita akan bertemu lagi di awal Januari dengan tema yang berkaitan dengan keviralan yang kita lewati bulan Desember. Insya Allah ya. Dan doakan kami bisa terus istiqomah agar kita bisa terus berjumpa dan sharing ilmu, dan kita insya Allah juga akan hadirkan pemateri-pemateri yang memiliki kepakaran di bidangnya. Mungkin seperti itu. Kita langsung foto. Baik, saya tutup dulu ya. Baik, saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.